Bisa nggak kecintaan pada batik itu kemudian ditularkan kepada tetangga atau lingkungan sekitar itu caranya paling efektif gimana? Ya kalau saya untuk menularkan batik itu lewat fashion show. Iya. Jadi saya tunjukkan bahwa batik Betul. kita yang orang anggap itu barang klasik atau tradisional itu bisa jadi baju modern. Nah itulah lewat fashion show. Iya, iya. Apalagi kalau fashion show, sekali show yang nonton ribuan orang, efektif ya? Betul. Oke. Pak Hartono, ada batik Jakarta kan? Ada, Pak. Kalau kita sekilas bicara tentang batik Jakarta itu, bedanya batik Jakarta dengan batik daerah lain itu di mana tuh, Pak? Sebetulnya sih batik Jakarta itu tidak punya ciri sendiri. Lebih condong dikatakan sebagai komersil. Ya. Komersil? Komersil. Kenapa begitu? Karena ketika batik dari Pekalongan misalnya laku, itu orang Jakarta tuh ikut. Dan dibuat dengan cetak. Misalnya dari Pekalongannya misalnya tulis, di Jakarta bikin dengan cetak Tapi misalnya. mirip dengan batik Pekalongan? Bisa. Oh gitu, persis gitu ya? Iya, Tapi atau tetap batik Jakarta? Iya. Karena produksinya Jakarta? Iya. Gitu. Atau dari batik Solo misalnya lagi laku, di Jakarta itu buat. Dari Ciamis, Tasik sana ya, di Jakarta juga buat. Jadi apa yang laku itu batik Jakarta, orang Jakarta itu buat. Dulu ada tuh yang pakai motif tulisan All England segala macam gitu. Itu batik juga kan? Ada gambar raket gitu. Oh iya. Itu Iya. termasuk batik komersil atau? Komersil. Itu kebetulan saya bertemu dengan anaknya, si pembatik itu TTT, Tecuncu namanya, Tecuncu. Jadi di kainnya ada tulisan TTT itu, Tecuncu. Nah anaknya bercerita sama saya bahwa dulu waktu Tanjuhok lagi di Arak, di Sudirman, ibunya lihat gitu. Begitu lihat, datang inspirasi, buatlah Piala Thomas Cup. Seperti itu. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Iya. Kalau seorang desainer gimana inspirasinya? Ya kalau menurut saya itu justru uniknya batik. Bahwa batik itu nggak melulu model-model yang klasik, tapi apapun yang mau dituangkan bisa. Bahkan sekarang di Jakarta sendiri melalui Dekranasda, Ibu Veronica Tan itu menganjurkan kita membuat batik Jakarta yang tampil dalam bentuk flora dan fauna Jakarta. Jadi fauna di Jakarta yang khas itu seperti elang bondol. Nah, ini gambarnya nih, benar ya? Ya ini elang bondol. Ini elang bondol. Elang bondol nanti Jadi ada. karena elang bondol ini khasnya Jakarta, kemudian dibuatkan motif batiknya ya. Betul. Nanti ada juga binatang lain seperti burung kipasan belang. Ini batiknya jadi keren karena ada Ibu Veronikanya atau gimana ya? Ya dua-duanya keren Pak. Ada yang cantik di situ jadi makin oke ya. Artinya kan kita tidak bisa menutup ada yang namanya kelas-kelas dalam batik itu sendiri. Iya, nah, betul. pembagian kelas batik itu seperti apa, Pak? Mungkin dari harga ya Pak. Oh, harga. Iya. Misalnya ya kalau kita yang di kelas bawah, untuk mengenakan batik yang sesungguhnya itu juga kayaknya sih impossible Pak ya. Karena itu kan mahal sekali kalau batik yang betul-betul yang dikatakan batik. Dengan batik tulis ya. Dengan ya harga sejuta gitu kan ya. Kan nggak mungkin orang yang bawa itu akan mengenakan itu. Dengan paling tekstil motif batik. Jadi memang ada kelasnya Pak. Mungkin kalau dilihat mirip ya, tapi kalau dipegang, dipakai beda banget ya. Tekstil motif batik dengan batik yang tadi Anda sampaikan ya Pak ya. Iya. Tapi awam agak sulit membedakannya Pak. Selain batik dengan kelas-kelas tadi itu, kalau penggunaannya misalnya dibagi nggak? Misalnya kalau tadi kan kita bicara ada khusus untuk kalangan raja gitu kan, ada juga untuk kalangan rakyat biasa gitu. Sampai sekarang masih berlaku nggak penggunaan batik seperti itu? Kalau untuk kalangan seperti keraja itu mungkin tadi Pak Antoni kan katakan masih ada ya. Tapi kalau untuk yang kalangan yang biasa, kemungkinan saya rasa yang membedakan itu adalah harga dari itu sendiri Pak. Dan itu dipengaruhi oleh Kelasnya. bahan ya Pak ya? Kerjaan Pak. Kalau bahan bisa sama, misalnya yang kain-kain tua ya, yang 80 tahun itu bahan sama, tapi pekerjaannya beda. Itu juga harganya beda Pak. Maksudnya yang dengan dicetak, dengan ditulis yang halus, nah itu bahannya sama, tapi pengerjaannya beda. Nah itu pun harganya jauh sekali bedanya Pak. Berberapa kali lipat gitu. Nah ini kan beberapa waktu belakangan ini juga banyak serbuan tekstil dari luar. Dari Tiongkok sana kan juga banyak yang datang ke sini. Bagaimana Anda berdua, Mas Antoni? Kalau saya sih, saya yakin batik kita tidak akan kalah. Jadi kalau pencinta batik, kalau mungkin sekedar pakai batik ya mungkin bisa jadi. Tapi batik kita juga cukup murah kok. Jadi batik-batik sebenarnya batik-batik di pengrajin kita murah dan bagus. Jadi kenapa harus pakai yang import dan kualitasnya kalah ya? Iya. Jadi saya sih nggak khawatir.
Saya Pak percaya. Hartono, yakin? Anda melihatnya seperti apa? Ini Pak Antoni mungkin lihat dari segmen yang lebih atas. Mungkin segmen atas mungkin nggak terpengaruh. Yang terpengaruh mungkin yang bawah. Yang bawah ya. Karena harganya murah sekali dan yang di Cina itu bahannya dari bahan dasarnya itu batu bara. Filamen namanya. Nah itu murah sekali. Jadi mungkin tapi untuk di negara tropis nggak cocok kali ya? Ya enggak, karena yang makainya itu orang yang petani, yang itu padi di luar odol. Iya, yang nyadap karet seperti itu ya. Itu kemungkinan yang seperti itu laku. Gitu. Tapi adalah segmen tertentu yang kemakan, yang pengen yang murah sekali itu gitu. Ada. Tapi kalau kita bicara industri batik dalam negeri, Pak, apakah hal-hal seperti itu bisa menjadi ancaman? Ya sebetulnya sih sampai sedemikian dahsyat sih enggak ya. Enggak ya? Iya. Jangan khawatir ya. Iya. Yang penting kita juga jangan cuma bisa teriak-teriak tapi ya, tetap inovasi lah ya. Inovasi harus make gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama saya dalam DK Show.